Pada 5 dan 6 Juni 2025, langit Ukraina kembali membara. Rusia meluncurkan serangan udara paling masif tahun ini. 452 aset serangan dikerahkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini adalah respon langsung terhadap operasi jaring laba-laba Ukraina yang dilancarkan pada 1 Juni lalu. Apa sebenarnya isi operasi Ukraina tersebut? Mengapa serangan balasan Rusia begitu dahsyat? Dan seberapa besar kerusakan yang dialami Kiev, Lutsk, dan Ternopil? Mari kita bahas tuntas di video kali ini. Serangan dimulai pukul 8 malam waktu setempat pada 5 Juni 2025, berlangsung hingga dini hari tanggal 6. Rusia meluncurkan 452 aset serangan udara, kombinasi antara rudal jelajah, rudal balistik, rudal anti radiasi, dan ratusan drone kamikaze. Menurut Angkatan Udara Ukraina, 406 dari total aset serangan berhasil dicegat, namun sisanya tetap menghantam berbagai target vital. Serangan ini melibatkan sejumlah senjata paling canggih dalam arsenal Rusia, 6 rudal balistik Iskander MKN-23, 36 rudal jelajah KH-101, diluncurkan dari pembom strategis Tu-95MS dan Tu-160 dari atas Laut Kaspia, 2 rudal jelajah Iskander K, 1 rudal anti radiasi KH-31P yang didesain untuk melumpuhkan radar musuh, 400 drone kamikaze dan umpan tipe Geran 2, banyak diantaranya diduga berasal dari teknologi Shahed Iran. Kiev, ibu kota Ukraina, kembali menjadi target utama. Meskipun sistem pertahanan udara Ukraina diklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal, tetap saja ledakan terdengar sepanjang malam. Di Lutsk, sebuah rudal jelajah menghantam pabrik militer pada pukul 1 dini hari. Ledakan dahsyat menghancurkan fasilitas produksi dan memicu kebakaran besar. Wilayah Ternopil juga tidak luput. Serangan diarahkan ke pusat logistik militer dan infrastruktur energi yang membuat jaringan listrik di sebagian wilayah lumpuh total. Serangan ini bukan sekedar balasan emosional, tapi bagian dari strategi jangka panjang Moskow. Tujuan utamanya, 1. Melumpuhkan infrastruktur vital Ukraina, listrik, transportasi, dan logistik. 2. Menghancurkan industri militer dan memutus pasokan senjata. 3. Menguras sistem pertahanan udara Ukraina melalui volume serangan yang sangat besar. 4. Mengirim sinyal tegas ke Barat bahwa Rusia masih memegang kendali superioritas udara. Serangan ini merupakan respon langsung Rusia terhadap operasi jaring laba-laba Ukraina yang dilancarkan pada 1 Juni lalu. Dalam operasi itu, Ukraina menyerang sejumlah pangkalan udara Rusia secara terkoordinasi, termasuk yang menjadi rumah bagi pembom strategis berkemampuan nuklir di utara dan timur jauh Rusia. Selain itu, jembatan kereta api di dalam wilayah Rusia diledakkan, menewaskan lebih dari 7 orang dan melukai lebih dari 120 lainnya. Operasi itu menunjukkan bahwa Ukraina kini berani memperluas wilayah serangannya jauh ke dalam wilayah Federasi Rusia. Ukraina telah menunjukkan kemampuan signifikan dalam intersepsi udara, terutama dengan bantuan sistem pertahanan barat seperti NASAMS, IRIS-T, dan Patriot. Namun, Rusia masih unggul dalam volume serangan dan kemampuan strategis, termasuk produksi drone dan rudal secara massal. Pertanyaannya, seberapa lama Ukraina bisa bertahan jika intensitas serangan ini terus meningkat? Di balik statistik dan strategi, jangan lupakan sisi kemanusiaan. Warga sipil terus menjadi korban. Banyak di antara mereka yang kehilangan rumah, akses listrik, dan bahkan nyawa dalam serangan semacam ini.
Di sisi lain, ketegangan internasional meningkat. Negara-negara barat mempercepat pengiriman bantuan militer, sementara Rusia memperkuat retorika bahwa Ukraina telah melampaui batas dengan menyerang wilayah dalam negeri Rusia. Serangan 5 hingga 6 Juni ini adalah pengingat pahit bahwa perang Ukraina-Rusia belum akan berakhir dalam waktu dekat. Aksi yang lebih besar lagi